Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fibula Risnanti, NIM A6101839 akan menerangkan tentang apa itu hidrologi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hidrologi? Hidrologi ialah suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi, serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Macam-macam siklus hidrologi ada 3. Yang pertama, siklus pendek. Menguapnya air laut menjadi uap gas karena adanya panas dari matahari, lalu terjadi suatu kondensasi untuk membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Menguapnya air laut menjadi uap gas karena adanya panas dari matahari, lalu terjadi suatu evaporasi yang terbawa angin dan membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan daratan lalu kembali ke lautan. Yang ketiga, siklus panjang. Menguapnya air laut menjadi uap gas karena adanya panas dari matahari, lalu uap air untuk mengalami sublimasi dan membentuk awan yang mengandung kristal es dan pada akhirnya jatuh dalam bentuk salju yang kemudian akan membentuk glacier yang mencair membentuk aliran sungai dan kembali ke laut. Habis itu unsur siklus air. Yang pertama, presipitasi. Uap air yang jatuh ke permukaan bumi. Sebagian besar presipitasi terjadi sebagai hujan. Tetapi di samping itu, presipitasi juga menjadi salju, hujan es, graupel, dan hujan es. Yang kedua, kanopi intersepsi. Pengendapan yang dicegat oleh dedaunan tanaman dan akhirnya menguap kembali ke atmosfer daripada jatuh ke tanah. Yang ketiga, pencairan salju, yaitu limpasan yang dihasilkan oleh salju mencair. Yang keempat, limpasan, runoff. Berbagai cara dengan mana air bergerak di seluruh negeri ini mencakup baik limpasan permukaan dan limpasan saluran. Karena mengalir, air dapat merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, menjadi disimpan di danau atau waduk, atau diekstraksi untuk keperluan manusia, pertanian, atau lainnya. Infiltrasi. Aliran air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Setelah disusupi, air menjadi kelembapan tanah atau air tanah. Habis itu, arus bawah permukaan. Aliran air bawah tanah di zona vadose dan akuifer. Air bawah permukaan dapat kembali ke permukaan, misalnya sebagai pegas atau dipompa, atau akhirnya meresap ke dalam lautan. Air kembali ke permukaan tanah pada evaluasi lebih rendah dari tempat itu disusupi di bawah tekanan daya gravitasi atau gravitasi diinduksi. Tanah cenderung bergerak lambat dan diisi kembali perlahan-lahan sehingga dapat tetap dalam akuifer selama ribuan tahun. Lalu penguapan, transformasi air dari cair ke fase gas ketika bergerak dari tanah atau badan air ke atmosfer atasnya. Sumber energi untuk penguapan terutama radiasi matahari. Penguapan banyak yang implisit meliputi transpirasi dari tanaman, meskipun bersama-sama mereka serta khusus disebut sebagai evapotranspirasi. Lalu sublimasi, perubahan wujud secara langsung dari air padat menjadi uap air. Adveksi, gerakan air dalam wujud padat, cair atau uap melalui atmosfer. Tanpa adveksi, air yang menguap dari lautan tidak bisa jatuh sebagai presipitasi di bawah tanah. Lalu kondensasi, transformasi uap air untuk tetesan air cair di udara. Awan untuk kabut adalah wujudnya. Transpirasi, pelepasan uap air dari tanaman dan tanah ke udara. Uap air adalah gas yang tidak dapat dilihat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.